La Nina di depan mata. BMKG menyatakan curah hujan 100% segera terjadi di seluruh Indonesia. Cuaca buruk di depan mata. Masyarakat dihimbau waspada datangnya bencana banjir dan longsor yang diperkirakan bakal terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Menurut perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, curah hujan tinggi diperkirakan akan mulai berlangsung pada awal November 2021. Beberapa daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan curah hujan yakni Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Curah hujan tinggi ini diperkirakan terjadi hingga Januari 2022. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, prediksi itu berdasarkan data yang dihimpun oleh BMKG dari tahun lalu yang menunjukkan adanya fenomena La Nina dengan level lemah hingga moderat. Dwi Korita dalam rapat koordinasi nasional antisipasi La Nina secara virtual pada Jumat pagi mengatakan, bulan November, dengan perhatian intensitas curah hujan dapat mencapai lebih dari 70% dari normalnya, kurang lebih seperti tahun lalu. Dwi Korita menyebutkan curah hujan akan naik menjadi 100% di seluruh Indonesia pada Desember 2021. Di Jawa, Bali, NTT, NTB, intensitas hujannya dapat mencapai 100% curah hujannya. Dwi Korita menjelaskan berdasarkan data tahun lalu, intensitas curah hujan terjadi serupa dengan November tahun lalu, dengan peningkatan curah hujan bulanan sebesar 70% hingga 100% hingga Februari 2022. Di bulan November ini akan mengakibatkan yang warna hijau tua diprediksi akan mengakibatkan peningkatan curah hujan bulanan 70% hingga bisa mencapai 100%. Selain peningkatan pada November 2021, peningkatan intensitas hujan juga terjadi pada Desember 2021. Di bulan Desember, curah hujan meningkat, terutama 70-100% di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, dan secara sporadis di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan pada Januari 2022 terjadi peningkatan di sebagian besar wilayah Indonesia di seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada level sporadis hampir merata di Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Namun demikian, pada Februari 2022, BMKG memprediksi intensitas curah hujan bakal berkurang. Tetapi, Dwi Korita menghimbau untuk mewaspadai adanya dampak badai tropis yang juga terjadi pada tahun lalu yang muncul di wilayah NTT. BMKG memulai antisipasi dini dampak La Nina yang diperkirakan akan berlangsung akhir tahun hingga Februari 2022. Salah satunya dengan memastikan informasi peringatan dini sampai ke masyarakat. BMKG memonitor fenomena La Nina lemah pada akhir tahun dan akan terus bertahan sampai Februari 2022 dengan level menengah. Seperti dilansir dari laman BMKG, fenomena La Nina disebut dapat berdampak terhadap peningkatan curah hujan sehingga berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menghimbau pemerintah daerah untuk memastikan informasi peringatan dini sampai ke masyarakat. 4 peringatan BMKG terkait bahaya fenomena La Nina. La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Peningkatan curah hujan sebulan terakhir merupakan dampak La Nina yang terasa di Indonesia. Terkait fenomena tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan kemungkinan bencana hidrometeorologi bakal terjadi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Berdasarkan monitoring terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menunjukkan bahwa saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu minus 0,61 pada dasarian 1 Oktober 2021. La Nina diperkirakan terus berkembang setidaknya hingga Februari 2022. Oleh karena itu, Indonesia harus segera bersiap karena fenomena ini diperkirakan berlangsung dengan intensitas lemah hingga sedang. Berikut sederet pesan dari BMKG terkait persiapan yang harus dilakukan guna menghadapi ancaman fenomena La Nina. Yang pertama, picu terjadinya bencana hidrometeorologi. Peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat meningkatkan kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi. Dwi Korita mengatakan La Nina lemah yang terdeteksi pada Oktober 2021 diperkirakan menguat pada November dan Desember
dan menjadi La Nina moderat pada akhir tahun 2021 hingga Februari 2022. Hal tersebut perlu disikapi dengan tepat oleh segenap masyarakat, lebih para petani, sehingga kondisi hujan yang berlebih tidak menimbulkan kerugian bagi pertanian. Yang kedua, mengancam sektor pertanian dan perikanan. Secara spesifik, bencana hidrometeorologi dapat membahayakan sektor pertanian dan perikanan. Untuk itu, Dwi Korita mengatakan pemerintah harus memberi perhatian lebih di kedua sektor tersebut. Dampaknya akan mengancam ketahanan pangan karena berpotensi merusak tanaman akibat banjir, hama, dan penyakit tanaman, serta juga mengurangi kualitas produk karena tingginya kadar air. Demikian kata Dwi Korita dalam keterangannya di Jakarta. Di sektor perikanan, pasokan ikan akan berkurang drastis akibat nelayan tidak bisa melaut. Kalaupun melaut, maka hasil tangkapannya tidak akan maksimal karena tingginya gelombang dan mempengaruhi hasil laut di pasaran yang cenderung mahal. Yang ketiga, BPBD diminta bersiaga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di 34 provinsi untuk bersiaga menghadapi fenomena La Nina. Pasalnya, peningkatan curah hujan yang terjadi akibat fenomena ini berpotensi memicu sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat ini merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai potensi La Nina di Indonesia yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022. Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan. Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia hingga 20% sampai dengan 70% dari kondisi normalnya. Demikian ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam surat edarannya pada Jumat. Sementara yang keempat, libatkan masyarakat perihal persiapan siaga bencana. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menekankan perlunya dukungan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana.